bersama Kak Kenda, Kakak Tessa, dan juga pemain musik Kak Victor. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak persilahkan adik-adik untuk saat teduh dulu ya. Silahkan saat teduh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian pertama, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah IHMPA pada hari ini. Berkati jalannya IHMPA ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan pujikan pujian yang kedua, Bapa di sorga mengasihiku. Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Pasti siap dong. Kalau gitu kita akan membaca Mazmur dari mana Kak Kenda? Dari kitab Mazmur 9 ayat 2. Kita baca barengan ya Kak Kenda ya. Oke, Kak Tessa yang pimpin ya. Mazmur 9 ayat 2. Sudah? Sudah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita merespon mazmurnya. Kita pujikan Tuhan Pencipta semesta. Sungguh besar karunia
mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan pujikan langit dan bumi akan lenyap. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak dalam Pelkat PA News. Hari Minggu ini Kawono akan menyampaikan berita firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-2a. Mama papa bantu adik-adik di rumah untuk membaca, untuk membuka firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2a, bunyi firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu ya adik-adik, berita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Berita yang pertama yang Kawono mau sampaikan ke adik-adik adalah, tapi sebelum Kawono sampaikan beritanya, Kawono kasih tahu dulu tema hari ini. Berita firmannya yaitu aku pembawa berita. Ya, aku pembawa berita. Berita yang mau Kawono sampaikan pada hari ini yang pertama tentang ini dia nih, namanya Saulus. Saulus ketika dia masih bernama Saulus, dia adalah orang yang sangat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang dianiaya, dipukuli dan lain sebagainya adik-adik. Ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, di sebuah jalan yang namanya jalan lurus, sesuatu telah terjadi pada diri Saulus. Kira-kira apa ya yang sedang terjadi pada diri Saulus adik-adik? Yuk kita lihat di tempat kejadian perkara. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta.
teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu? Tanya Ananias dengan gemetaran. Aku tahu, kata Yesus. Tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia. Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Yesus mengutusku, katanya, agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka, ia mengubah namanya pula menjadi Paulus. Itulah adik-adik Saulus. Sekalipun Saulus menjadi orang yang jahat saat itu, tetapi Tuhan dengan segala kebaikannya menolong Saulus. Yang seharusnya Saulus buta, tetapi Saulus tidak buta karena Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan, Tuhan menyembuhkan Saulus. Yang Tuhan mau Saulus menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan saat itu namanya dia rubah, tidak lagi Saulus, tetapi menjadi Paulus. Rasul Paulus, dia mempunyai tugas dari Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu tugasnya Rasul Paulus, menyampaikan berita kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Berita firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kawono ingin sampaikan kepada adik-adik adalah, sekalipun Rasul Paulus saat itu sedang berada di penjara di kota Roma, dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat yang ada di kota Efesus, orang-orang yang ada di kota Efesus, tetap berani menyampaikan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu berita yang pertama. Menyampaikan kebaikan Tuhan tidak hanya tugasnya Rasul Paulus, tidak hanya tugasnya Kawono, tapi juga tugasnya adik-adik, menyampaikan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi maksudnya adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman, mau rambutnya keriting, mau rambutnya keribung, mau rambutnya lurus, mau kulitnya putih, mau kulitnya coklat, mau kulitnya hitam, tetap harus disampaikan ya
berita kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi adik-adik baiknya tidak hanya kepada teman-teman yang tertentu aja, teman-teman yang adik-adik sukai aja, enggak, baiknya kepada semua orang, baiknya kepada semua teman-teman tanpa terkecuali. John, baik kepada semua orang ya John. Siapa lagi nih muridnya Kak Wono? Semoga saja yang Kak Wono sebutkan namanya belum naik ke kelas 1, atau mungkin sudah naik ke kelas 1 ya. Kak Wono jadi rindu nih anak-anak kelas TK, apakah semuanya melihat Kak Wono dalam video kali ini, ataukah sudah melihat video di kelas yang sudah lebih besar, kelas 1, 2, dan 3 di kelas kecil? Say hi aja deh Kak Wono. Hai Marvel, Jenice, siapa lagi ya muridnya Kak Wono? Banyak deh ya, Elo, Uno, Juna, Mas Juna dan adiknya. Terus siapa lagi ya? Ajeng, siapa lagi ya? Siapa lagi? Banyak deh. Alea, apa kabar Alea? Banyak ya. Kita lama sekali tidak bertemu. Kebaikan Tuhan harus disampaikan kepada semua orang ya. Adik-adik harus baik kepada semua orang. Nggak boleh pilih-pilih teman, nggak boleh berbaik dengan orang-orang tertentu saja, nggak boleh. Katanya firman Tuhan, baiknya kepada semua orang ya, tanpa terkecuali, tidak boleh pilih-pilih. Ingatlah, kita harus selalu menjadi pembawa berita kebaikan Tuhan kepada semua orang. Sampai ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan jangan lupa adik-adik ikut dalam lomba dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Semuanya harus ikut ya lombanya ya. Sampai ketemu lagi di Polkat PA News. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa pasti Kak Kenda. Tentang apa ya? Tentang apa Kak Tessa? Tadi itu tentang kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita, kepada siapapun Kak Kenda. Iya, mulai dari mama papa, kakek nenek, opang oma, saudara bersaudara, teman, semuanya. Karena apa? Tuhan Yesus itu baik. Oke. Kita akan merespon firman Tuhan tadi, kita akan pujikan bermacam-macam anak. Sambil tepuk tangan ya yang di rumah. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semua lagi ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kakak ajak untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin sama Kak Victor. Silakan Kak Victor. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kami dapat mengikuti ibadah IHMPA ini ya Tuhan. Nanti ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami ya Tuhan, kesehatan orang tua kami ya Tuhan, kesehatan teman kami ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara penyakit ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan kepada orang tua kami ya Tuhan, Tuhan tetap menjaga di dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah kami ya Tuhan, kiranya kami dapat belajar dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk kakak lain kami ya Tuhan, Tuhan memberkati dalam kesehariannya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Saatnya kita akan memberi persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya. Sudah siap uang persembahannya? Mari kita beri persembahan, kita pujikan Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Jangan lupa ya untuk tetap selalu patuhi dan taat protokol kesehatan. Meskipun semuanya dilakukan di rumah, baik itu belajar, baik itu sekolah, baik itu mengerjakan tugas, bermain, apapun itu kalian tetap harus taat. Dengan cara apa ya Kak Tessa? Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa untuk cuci tangan. Lalu apa lagi Kak Kenda? Dan jangan lupa tetap makan makanan yang sehat. Supaya apa? Supaya tubuh kita beroleh imun yang kuat. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kita bisa melawan semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan Murid Tuhan Jadilah. Terima kasih kami boleh mengikuti IHMPA. Terima kasih buat penyertaan Tuhan buat kami. Engkau sangat baik dan Engkau luar biasa baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
sudah mengikuti IHMPA Minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Goodbye.